warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil review jurnal kami yang berjudul Penerapan Audit Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia untuk Menilai Kinerja pada PDAM. Perkenalkan, saya Lingmei selaku moderator dan teman saya Sinta Maritoriana Sitompul dan teman saya Rianti Ika Wardani. Materi pertama akan dibawakan oleh Sinta Maritoriana Sitompul dan materi yang kedua akan saya bawakan sendiri dan materi yang ketiga akan dibawakan oleh Rianti Ika Wardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Maritoriana Sitompul akan menjelaskan mengenai pendahuluan, tujuan, subjek, dan metode penelitian dari Jurnal Penerapan Audit Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia untuk menilai kinerja pada PDAM. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Perkembangan perekonomian di Indonesia telah cukup membaik. Negara Indonesia sudah dapat dikatakan sebagai negara yang berkembang, di mana sebagian besar perusahaan yang berperan aktif di dalam pertumbuhan global perekonomian Indonesia harus dapat saling bersaing baik di dalam segi operasional maupun dalam konseptual. Maka dari itu, persaingan yang sangat ketat semakin mendorong perusahaan untuk lebih dapat menjalankan operasi perusahaannya dengan lebih efektif, efisien, dan ekonomis. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perusahaan harus melakukan pembagian fungsi atas beberapa manajemen yang terdapat dalam perusahaan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan. Audit manajemen menawarkan suatu metode untuk menilai efektivitas dari program sumber daya manusia dan memperbaiki mutu program. Audit sumber daya manusia tersebut digunakan untuk menentukan sejauh mana program sumber daya manusia memberikan kontribusi terhadap sasaran organisasional dengan melaksanakan fungsinya secara efektif dengan suatu rasio biaya manfaat yang menguntungkan. Banyak aspek dari perencanaan, rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, penilaian kinerja, kompetensi dan hubungan ketenagakerjaan memerlukan studi dan evaluasi yang diteliti. Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan mengenai tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program dan aktivitas fungsi SDM pada PDAM Surabaya, untuk menilai kinerja program dan aktivitas fungsi SDM pada PDAM Surabaya, memberikan saran dan rekomendasi atas berbagai kelemahan yang ditemukan pada PDAM Surabaya, sehingga bisa menjadi acuan untuk dilakukannya perbaikan di dalamnya. Yang ketiga yang akan saya jelaskan yaitu subjek penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitiannya adalah PDAM Surabaya. Yang keempat yang akan saya jelaskan yaitu metode penelitian. Dalam jurnal ini, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek atau masalah dalam penelitian. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Kajian pustaka atau uraian teoritis terdapat menjadi 3. Yang pertama, konsep dasar audit sumber daya manusia, dan yang kedua, ruang lingkup audit sumber daya manusia, dan yang ketiga, konsep dasar kinerja sumber daya manusia. Yang pertama, konsep dasar audit sumber daya manusia merupakan penilaian dan analisis yang komprehensif terhadap program-program sumber daya manusia. Dan yang kedua, ruang lingkup audit sumber daya manusia dalam pelaksanaan audit sumber daya manusia untuk mendukung jalannya kegiatan-kegiatan sumber daya manusia perlu dilakukan pembatasan terhadap aspek yang akan diaudit. Dan yang ketiga, konsep dasar kinerja sumber daya manusia dalam perusahaan kinerja menurut Hasibuan tahun 2009 merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan audit manajemen fungsi SDM masih belum efektif. Belum efektifnya ini dikarenakan oleh pelaksanaan dari sistem, proses, dan evaluasi dalam kinerjanya masih kurang memadai untuk mengatasi hal-hal yang terjadi. Sebaiknya PDAM Surabaya membuat prosedur yang mengatur penerapan audit manajemen fungsi SDM. Prosedur yang dilakukan oleh perusahaan tersebut yaitu diadakannya suatu penilaian kinerja karyawan dengan memperhatikan beberapa komponen.
Seperti yang pertama, perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan SDM. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan karir harus diikuti dengan evaluasi yang memadai. Dan yang ketiga, kebutuhan karyawan terpenuhi dari perusahaan tersebut. Kekuatan penelitian. Yang pertama, terdapat kesesuaian antara tujuan jurnal dan kesimpulan yang didapat. Yang kedua, memiliki identitas jurnal yang lengkap. Yang ketiga, bahasa yang digunakan mudah dimengerti. Yang keempat, memaparkan penjelasan secara jelas dan lengkap. Dan yang kelima, kata yang digunakan dalam jurnal ini bersifat baku. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu adapun kelemahan di dalam penelitian ini. Yang pertama itu terdapat beberapa space penulisan yang tidak teratur. Ada beberapa kata yang tidak sesuai dengan EYD bahasa Indonesia. Adapun perbedaan dengan penelitian lain, yaitu yang pertama, pada penelitian Brenda Tiffany tentang audit manajemen untuk menilai efektivitas fungsi sumber daya manusia. Fungsi sumber daya manusia yang telah berjalan efektif antara lain perencanaan sumber daya manusia, seleksi sumber daya manusia, pelatihan dan pengembangan tenaga kerja, perencanaan dan pengembangan karir, penilaian kinerja, perlindungan tenaga kerja dan pemutusan hubungan kerja atau PHK, dan pemensiunan. Sedangkan fungsi sumber daya manusia yang tidak efektif adalah fungsi perekrutan tenaga kerja dan kompensasi. Sedangkan pada penelitian ini, penerapan audit manajemen fungsi sumber daya manusia masih belum efektif. Belum efektifnya itu sumber daya manusia ini dikarenakan oleh pelaksanaan dari sistem, proses, dan evaluasi dalam kinerjanya kurang memadai untuk mengatasi hal-hal yang terjadi. Pada penelitian Ira Sri Lestari tentang audit manajemen sebagai sarana untuk menilai efektivitas fungsi sumber daya manusia, audit manajemen fungsi sumber daya manusia dianalisis dengan cara membandingkan antara kriteria kondisi penyebab hal-hal yang terjadi. Sebagai PDAM Surabaya membuat prosedur yang mengatur penerapan audit manajemen fungsi sumber daya manusia. Prosedur yang dapat dilakukan oleh perusahaan tersebut yaitu diadakannya suatu penilaian kinerja karyawan dengan memperhatikan beberapa komponen seperti yang pertama itu ada perencanaan dan pengembangan karir harus terintegrasi dengan perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua itu ada perencanaan dan pengembangan karir harus diikuti dengan evaluasi yang memadai. Yang ketiga itu kebutuhan karyawan terpenuhi dari perusahaan tersebut dan akibat sehingga menghasilkan nilai positif atau negatif pada setiap program yang dijalankan perusahaan. Sedangkan pada penelitian ini, penerapan audit manajemen fungsi sumber daya manusia masih belum efektif. Belum efektifnya sumber daya manusia ini dikarenakan oleh pelaksanaan dari sistem, proses, dan evaluasi dalam kinerja kurang memadai untuk mengatasi hal-hal yang terjadi. Pada penelitian Iva Nurrahma tentang audit manajemen atas fungsi sumber daya manusia, guna meningkatkan keefektifan kinerja sumber daya manusia pada ADI TV Yogyakarta. Proses perencanaan sumber daya manusia yang diterapkan pada ADI TV sudah efektif karena telah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Namun, masih terdapat kelemahan yang ditunjukkan karena adanya rangkap jabatan dikarenakan perusahaan masih berkembang, sehingga dapat melakukan peramalan kebutuhan karyawan secara pasti. Pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan pada ADI TV sudah dikatakan efektif karena dengan pelatihan tersebut, karyawan mampu mengoperasikan peralatan baru yang lebih canggih, sehingga dapat melakukan siaran yang lancar. Sedangkan pada penelitian ini, penerapan audit sumber daya manusia masih belum efektif. Belum efektifnya sumber daya ini dikarenakan oleh pelaksanaan dari sistem, proses, dan evaluasi dalam kinerjanya kurang memadai untuk mengatasi hal-hal yang terjadi. Kemudian, pada penelitian Lintoman Sagala tentang pengaruh pelaksanaan audit manajemen sumber daya manusia terhadap tingkat produktivitas sumber daya manusia. Audit manajemen sumber daya manusia pada PT Ultra Jaya Industri dan Trading Company Tbk secara garis besar telah melaksanakan fungsinya dengan baik dan dapat diartikan
telah sesuai dengan tujuan audit manajemen sumber daya manusia, yakni menilai efektivitas sumber daya manusia, mengenali aspek-aspek yang masih dapat diperbaiki, mempelajari aspek-aspek tersebut secara mendalam, dan menentukan kemungkinan perbaikan, dan membuat rekomendasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sedangkan pada penelitian ini, penerapan audit manajemen fungsi sumber daya manusia masih belum efektif. Belum efektifnya sumber daya manusia ini dikarenakan oleh pelaksanaan dari sistem proses dan evaluasi dalam kinerjanya kurang memadai untuk mengatasi hal-hal yang terjadi. Adapun saran dari kami terhadap penelitian ini, yaitu menurut kami jurnal ini sudah lengkap. Metode yang dipakai dalam jurnal ini yaitu metode kualitatif yang bersifat deskriptif, membuat kami mudah memahami isi jurnal tersebut serta penjelasannya juga mudah dipahami. Sekian presentasi dari kami, saya kembalikan ke moderator. Sekian dari presentasi kami, apabila ada salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.